Oke, kita akan membahas tentang upah membantu gitu ya. Jadi ini ceritanya untuk mengisi liburan selama 6 hari, Ana dan Bobi merencanakan tinggal di desa nenek. Kebetulan di sana ada 3 petani, petani A, petani B, dan C, yang membutuhkan bantuan untuk menggarap sawahnya masing-masing. Mereka menawari Ana dan Bobi upah jika mau membantu mereka gitu ya. Jadi ceritanya itu Ana dan Bobi itu sedang liburan ke rumah nenek dan dia pengen membantu petani. Petaninya jumlahnya 3, petani A, petani B, dan petani C. Nah, pada saat mau dibantu, si petani itu memiliki istilahnya menghargai Ana dan Bobi itu beda-beda gitu ya. Petani A menawarkan Rp10.000 buat masing-masing Ana dan Bobi setiap hari. Jadi petani A itu menawarkan Rp10.000 setiap hari kepada Ana dan Bobi. Jadi kalau liburannya 6 hari itu berarti gimana? Nah, nanti kita hitung ya. Kemudian petani B itu hanya akan memberi Bobi Rp10.000 pada hari pertama. Jadi hari pertama dikasih 10.000, kemudian hari berikutnya dinaikkan 10.000 menjadi 20.000, menjadi 30.000 dan seterusnya. Sementara ia akan memberi Ana di hari pertama 100.000, kemudian diturunkan 10.000, diturunkan itu berarti berapa? Jadi 90.000, jadi 80.000 dan seterusnya selama 6 hari gitu ya. Kemudian petani C tidak tertarik dibantu oleh Bobi. Dia maunya dibantu oleh si Ana. Kalau sama Bobi, dia hanya memberi Rp1.000 di hari pertama saja. Dan tidak memberi uang apapun di hari berikutnya. Sementara untuk Ana, yang memberi Rp1.000 pada hari pertama, lalu setiap hari berikutnya 2 kali lipat. Nah, awalnya 1.000 jadi 2.000, jadi 4.000, jadi 8.000, dan seterusnya selama 6 hari gitu ya. Terus mereka berniat untuk melewati setiap hari masa liburnya di desa nenek dengan membantu petani. Dan mereka berdua sudah berjanji untuk bekerja pada petani yang sama. Mengenal upah, mereka juga diam-diam juga sepakat untuk membuat sama rata dari yang diperoleh berdua. Nah, itu adalah pernyataan dari upah membantu. Tantangannya apa? Kepada petani yang mana mereka bekerja sehingga mendapatkan upah yang paling banyak gitu ya. Nah, itu harus cara mengerjakannya itu harus melihat itu persyaratan dari petani ABC itu. Oh, petani A itu membayar Ana dan Bobi setiap hari dengan uang 10.000 gitu ya. Nah, Rp10.000 buat masing-masing setiap hari. Berarti kalau Ibu simpulkan pada tulisan yang sebelah kanan ini, kita lihat. Kita lihat ini ya. Jadi Ana dan Bobi itu 6 hari liburan dan mempekerjakan 3 petani. Bukan memperkerjakan ya. Jadi dia membantu 3 petani ABC tadi. Petani A itu 10.000 per hari. Jadi kalau 6 hari pendapatan Ana 10.000 kali 6 dan pendapatan Bobi 6 hari 10.000 kali 6. Ketemulah 60.000 gitu ya. Kemudian pada petani B 10.000 di hari pertama dan naik 10.000 setelahnya. Jadi yang awalnya hari pertama 1.000, nanti hari kedua jadi 20.000, jadi 30.000, 40.000, 50.000, 60.000. Itu untuk Bobi. Jadi pendapatan Bobi itu adalah berapa? Dihitung ini. 6 tambah 5, 11, 11 tambah 4, 15, 15 tambah 3, 18, 18 tambah 2, 20, 20 tambah 1, 21.000 gitu ya. Nah, kalau untuk Ana bagaimana? Petani B itu menggaji Ana ya hari pertama 100.000. Hari kedua turun 10.000, jadi 90.000. Jadi kalau 6 hari rutannya seperti ini. 100.000, 90.000, 80.000, 70.000, 60.000, 50.000. Jadi pendapatan Ana berapa? Kalau dijumlah adalah 450.000. Nah, untuk petani C, Bobi di hari pertama hanya digaji Rp1.000 dan selanjutnya nggak disewa gitu ya. Jadi Bobi penghasilannya 1.000. Sedangkan Ana itu 1.000
di hari pertama dan hari berikutnya 2 kalinya. Makanya hari pertama 1000, hari kedua 2000, hari ketiga 4000, 6000, 8000, 10.000 selama 6 hari. Jadi pendapatan anak adalah 31.000 kalau dijumlahkan. Jadi kesimpulannya, kepada petani yang mana sehingga pendapatannya paling banyak? Jawabannya adalah kepada petani B. Karena apa? Untuk pendapatan di petani B, si Ana ini bisa mencapai uang 450.000. Gitu. Jawabannya adalah petani B. Oke? Paham kan? Cuman harus teliti saja. Jadi intinya kalau mengerjakan soal-soal Bebres itu harus pelan-pelan membacanya gitu ya. Pelan-pelan dipahami, tapi harus berpikir cepat. Karena kalau mengerjakan soal-soal Bebres itu dibatasi waktu. Waktunya cepat sekali, harus mengerjakan soal yang banyak. Nah, itu kalau sering latihan kalian bisa. Oke, semangat.